Memalukan beredar video seorang pelakor dihajar oleh istri sah. Sang istri menarik-narik rambut wanita itu dan menendang serta memukul sang kekasih suaminya ini. Emosi sang istri tidak dapat dibendung lagi meskipun menjadi bahan tontonan semua orang. Dan video pelabrakan ini pun sampai viral dan sampai ke tangan 3 wanita yang juga berstatus sebagai simpanan suami orang. Wanita-wanita ini mengomentari kebodohan sang simpanan hingga bisa ketahuan oleh istri sah. Berbeda dengan mereka yang mengklaim istri simpanan yang beretika. Di tempat berbeda ada seorang wanita yang tengah berada di dalam sebuah klub. Awalnya dia menari sendirian, lalu tiba-tiba ada seorang pria muda menghampirinya. Mereka menari bersama di tengah hingar-bingar musik dan lampu disko. Namun akhirnya Chloe meninggalkan pria itu. Dia berkata pada sang pria bahwa dia lebih tertarik pada pria yang lebih tua. Sementara pria ini berkata dia juga lebih tertarik pada wanita yang lebih tua. Lalu saat Chloe hendak membayar minumannya, ternyata kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Hingga dia pun menjadi malu karena pria muda inilah yang membayar tagihan minumannya. Karena kesal, Chloe langsung menelpon selingkuhannya. Dia marah-marah karena kartu kreditnya terblokir. Di seberang sana sang pria berkata bahwa dia sedang bersama istrinya. Chloe tidak mau tahu, dia sangat emosi. Apalagi sang selingkuhan langsung menutup teleponnya dan tak lagi menghiraukan telepon dari Chloe. Emosinya yang tak tersampaikan membuat dia melemparkan ponselnya hingga memecahkan kaca jendela mobil seseorang dan membuat pengendaranya terluka. Ya, Chloe adalah salah satu geng wanita simpanan yang kerap ceroboh dan kurang taat aturan sebagai seorang simpanan. Untunglah kejadian hari ini bisa diselesaikan dengan jalur damai. Besoknya, Georgia, wanita simpanan paling senior, mengajarkan pada gengnya bagaimana menjadi wanita simpanan yang elegan. Dia ditugaskan seorang pejabat untuk menjemput wanita simpanannya. Wanita ini sangat cantik, muda, dia bernama Ina. Ina yang muda dan cantik ini datang dari kota kecil di Filipina. Saat Ina hendak menelpon pacar gelapnya, Georgia memberitahu peraturan pertama menjadi simpanan, yakni simpanan bukan nyonya dan sadari posisimu. Ina pun mendapatkan sebuah apartemen dari pacarnya, namun Ina terjebak sendirian di apartemen yang besar ini. Frank Eason hanya datang sesekali untuk menjenguk simpanannya ini, membuat Ina tak terima dan menggerutu dengan posisinya saat ini. Georgia kembali memberitahu peraturan kedua, wanita simpanan tidak boleh menggerutu karena menggerutu adalah tugas istri sah. Mau tidak mau, Ina pun harus terima dan menjalani ini semua, dan Georgia akan melatih Ina menjadi simpanan kelas atas. Peraturan ketiga, sang istri sah punya jaringan pertemanan. Itu adalah kesempatan wanita simpanan untuk memiliki apa yang dia punya. Georgia kemudian mengajak Ina untuk ke rumah temannya yang sangat kaya bernama Charlie. Charlie adalah wanita simpanan terkaya di antara yang lainnya. Charlie sangat pintar dan juga handal hingga dia bisa menjadi seorang pengusaha sukses namun tetap menjadi istri simpanan seorang pria. Di sini Ina juga dikenalkan dengan 2 lagi anggota geng wanita simpanan, yakni Stella yang seorang pengacara tetapi mencintai suami orang, dan juga Chloe yang paling bandel dan sering melanggar etika menjadi wanita simpanan elegan. Mereka berlima pun berbelanja baju dan sepatu. Ina diajarkan bagaimana berpakaian mahal agar tidak seperti wanita murahan. Sebagai wanita simpanan, mereka harus terlihat sangat bergengsi. Kira-kira aturan apa lagi yang harus dipelajari untuk menjadi seorang pelakor yang elegan dan beretika? Wah, penasaran? Lanjut lagi nggak nih? Lanjut nggak? Komen ya! Para wanita cantik ini adalah geng pelakor, namun mereka melabeli diri mereka sebagai pelakor elegan dan beretika. Mereka berbagi ilmu untuk bisa aman menjadi wanita simpanan suami orang. Sebab salah langkah sedikit, nasib mereka bisa menjadi seperti Marla yang lehernya cedera gara-gara ketahuan istri sah selingkuhannya. Ini semua terjadi pada suatu malam saat Marla hendak merayakan hari jadinya bersama dengan seorang pria beristri. Tanpa mereka sadari bahwa di kursi belakang mereka bersembunyi sang istri. Sang istri mendengar semua percakapan Marla dan suaminya. Lalu Marla mendapatkan kalung berlian. Sang istri kemudian menarik leher sang simpanan dan hendak menghujamkan pisau pada sang pelakor. Karena aksi tarik-menarik ini menyebabkan kecelakaan dan Marla mengalami luka yang parah dan lehernya pun cedera. Maka para pelakor ini punya tata tertib yang harus diikuti. Ya, ini adalah peraturan keempat. Para wanita simpanan harus tampil baik dan berkelas. Ina pun diajak ke butik untuk memilih tas branded sesuka hatinya. Tapi beberapa kali pilihan Ina dikoreksi oleh Georgia. Georgia berkata, tas bukanlah hanya sekedar tas, tetapi tas adalah simbol harga dirimu, Ina. Lalu Ina memilih lagi, namun seleranya kembali diprotes oleh Georgia. Ina sempat ingin memiliki tas pink terang ini, tapi menurut Georgia, tas ini mempertegas status Ina sebagai seorang wanita simpanan. Dia berkata, pilihlah yang elegan dan mewah. Akhirnya Ina pun mendapatkan tas yang tepat. Masalah harga jangan pernah Ina pusingkan karena semua ini akan dibayar oleh Frank, sang anggota senator.
Mereka berlima lalu datang ke salon untuk merawat diri dan mempercantik diri agar tidak ditinggalkan oleh selingkuhannya tentu saja. Lalu Georgia pun memberitahukan peraturan kelima. Jangan pernah berlangganan di salon, gym, butik, kafe, langganan istri sah. Pelakor harus menghindari itu. Dan jangan pernah dilanggar. Besoknya sepulang pesta ulang tahun seorang pelakor senior, para wanita ini pun pulang. Stella pulang dijemput suami orang, Charlie dijemput supirnya dan mengajak Georgia dan Ina untuk pulang bersamanya. Padahal tadinya Chloe ingin mengajak Ina untuk hangout menikmati minuman. Tetapi Georgia berkata Frank tidak akan suka bila kamu pergi ke klub. Namun Chloe yang bandel ini malah menjemput Ina. Mereka kemudian pergi ke pesta kolam. Tapi Ina tampaknya sedih. Dia berkata dia ingin menghubungi kekasihnya. Sebab sejak dia datang sampai dengan hari ini dia belum pernah mendapatkan kabar langsung dari Frank Eisen. Namun yang dilakukan Chloe ini melanggar peraturan. Dia menelpon Frank dan dia pun memberikan telepon itu pada Ina. Ina pun sangat bahagia karena bisa mendengar suara Frank secara langsung. Hari berikutnya, Ina dan Chloe menjadi dekat. Mereka pergi ke restoran bintang 5. Rupanya, Chloe sengaja menunggu selingkuhan serta istri sahnya datang sebab dia hanya rindu ingin melihat kekasihnya Gabriel. Ina berkata ini sungguh sangat gila. Bukankah sesuai dengan peraturan tidak boleh berada di tempat yang sama dengan sang istri? Percuma saja, Chloe tetap saja mencari celah. Dia pun memberi kode pada selingkuhannya. Sang pria ini kemudian pamit ke toilet pada istrinya. Ina memperhatikan sang istri. Saat dirasa sang suami pergi terlalu lama ke toilet, sang istri hendak menyusulnya. Untunglah Ina sigap dengan berpura-pura sebagai food blogger yang ingin mewawancarai istri selingkuhan Chloe. Ina terus mengulur waktu sampai pria tua itu pun kembali. Ina pun langsung pamit. Berkat ajaran dari Chloe ini pun, Ina tiba-tiba datang ke safari politik sang selingkuhannya. Dia menyatu dengan semua warga yang lain. Lalu dia ikut mengantri dan mendapatkan bingkisan Natal yang membuat Frank begitu kaget. Padahal di peraturan ke-6 tertulis, pria beristri yang punya simpanan tidak suka dengan kejutan. Akankah melanggar aturan sebagai wanita simpanan beretika ini akan menimbulkan masalah nantinya? Tunggu kelanjutannya. Sang wanita simpanan tiba-tiba berani muncul saat kekasihnya sedang bersama dengan istri sahnya. Ina adalah kekasih gelap seorang senator. Meski Georgia menelponnya dan menyuruh Ina untuk pergi, tetapi wanita ini membandel. Dia menatap wajah kekasihnya ini dari kejauhan. Lalu dia pun ikut antri untuk mendapatkan bingkisan Natal dari Frank dan istri sahnya. Betapa kagetnya Frank melihat Ina tepat di hadapannya. Mereka pun tak berbicara sedikit pun dan pura-pura tak saling mengenal agar tak ada yang curiga. Ya, ini adalah peraturan ke-6. Pria menikah yang punya wanita simpanan tak suka dengan kejutan. Alhasil Georgia memarahi Ina. Ina berkata bersatan dengan aturan. Dia sudah meninggalkan kehidupannya di Cebu, bukan untuk terkungkung di dalam apartemen ini. Dia tidak mau hidup seperti ini. Karena kejadian itu, di hari berikutnya Ina tak mau mengangkat telepon dari Georgia. Karena Ina tak juga mengangkat teleponnya, dia dan Charlie pun menemui perancang busana untuk fitting dress pesta mereka yang baru. Si perancang itu pun berkata bahwa dia tidak bisa datang ke pesta Consita karena ada peristiwa yang terjadi di sini. Seorang pelakor yang bernama Tara datang untuk memfitting gaunnya. Namun secara kebetulan istri dari kekasih Tara datang dan langsung menghajar Tara membabi buta. Itulah resiko terbesar menjadi seorang pelakor bila tidak mengikuti peraturan yang tak tertulis ini. Dan Georgia begitu kesal dengan Ina yang kepala batu sebab bisa saja kejadian serupa menimpa dirinya. Beberapa hari berikutnya Ina dan Georgia berbaikan. Georgia mengundang Ina untuk restorannya dan memakan es krim daging babi. Lalu Ina bercerita tentang kisah cintanya dan Frank. Dulu dia adalah seorang penyanyi di kafe. Dia sangat suka bernyanyi dan menari. Disinilah dia berjumpa dengan Frank. Kala itu Frank menatap tajam pada Ina dan membuat Ina salah tingkah. Ina berkata Frank sangatlah tampan dan berkarisma. Lalu mereka pun berkenalan dan mulai dekat. Ina begitu jatuh cinta pada sosok politisi meskipun dia tahu Frank sudah punya istri. Peraturan ke-7, pria yang punya simpanan menjalani kehidupan ganda dan sang wanita hanyalah mendapat setengahnya. Jangan sedih, sebuah karir bisa membuatmu utuh. Ya, mereka tentu saja adalah seorang pelakor yang juga mempunyai karir dan juga bisa membayar hidup mereka sendiri. Suatu malam setelah Chloe pulang dari spa, dia melihat seorang wanita dijemput oleh seorang pria dan ternyata pria itu adalah kekasih gelapnya Gabriel. Chloe hilang akal dan tidak terima bahwa Gabriel mencari gadis lain yang lebih muda darinya. Kejadian malam itu membuat Chloe butuh waktu untuk menenangkan diri hingga dia pun absen dari jadwal yoga geng pelakor. Desas-desus pun mulai terdengar, tapi salah satu dari mereka berkata bahwa hari ini Chloe dan Gabriel akan malam bersama.
Ya, itu memang rencana Chloe untuk menghabiskan malam romantis dengan kekasih yang suami orang ini. Chloe berdandan cantik dan sudah menyiapkan makanan juga dekor yang sangat romantis. Namun apa yang terjadi? Gabriel tak datang, malah yang datang adalah anak buahnya yang disuruh mengabari bahwa Gabriel pergi dengan istrinya serta memberikan Chloe amplop berisi sejumlah uang. Chloe yang marah langsung mengamuk dan membuang uang yang diberikan oleh selingkuhannya itu, sebab bukan uang yang diinginkan Chloe, tetapi dia ingin kekasihnya hadir bersama dengan dirinya. Hati Chloe begitu hancur, dia merasa terbuang. Di malam Natal, mereka berlima berkumpul di rumah sang pelakor terkaya. Mereka berpesta dan bernyanyi. Nina menyanyikan lagu yang dia ciptakan tentang perasaannya pada Frank yang tidak bisa memiliki seutuhnya. Tentunya ini adalah peraturan ke-8, wanita simpanan harus bersiap mengalah di hari Valentine, hari Natal, dan hari ulang tahunnya. Ya, lagi-lagi duka menjadi wanita simpanan harus pula banyak menahan hati karena sang kekasih pasti mengutamakan keluarganya. Dan tiba-tiba Chloe menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar frustasi dengan hubungan asmaranya dengan Gabriel. Akankah para pelakor ini bertahan dan menerima konsekuensinya atau menyerah menjadi wanita simpanan? Lanjut lagi nggak nih? Komen ya! Wanita simpanan ini mengamuk dan melempar uang pemberian kekasihnya. Sang kekasih tak datang, malah mengirimkan anak buahnya dengan membawa sejumlah uang. Chloe berkata bahwa dia tidak membutuhkan uang dari Gabriel. Yang dia butuhkan adalah kekasihnya bisa meluangkan waktu untuknya. Chloe benar-benar kecewa mengapa selingkuhannya kini jarang memberikannya waktu. Tetapi Chloe sudah terlanjur cinta, bahkan dia rela hanya menjadi wanita simpanan Gabriel. Sang wanita simpanan pun menangis sejadi-jadinya, hatinya begitu hancur dan kecewa. Bahkan saat dia sedang berkumpul dengan geng pelakor lainnya, dia menangis terseduh-seduh mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Ina. Ya, lagu tentang perasaannya menjadi simpanan pria yang beristri. Sebagai wanita simpanan, memang hanya bisa menunggu sang pria datang menghampiri. Tetapi kali ini, Ina dan Chloe lagi-lagi nekat untuk datang ke acara hari jadi pernikahan Frank dan istrinya. Ina memperhatikan kekasihnya bersama istrinya yang begitu romantis, membuat hatinya terbakar api cemburu. Chloe berkata bahwa Frank hanya berpura-pura mencintai istrinya, sebab Ina jauh lebih cantik dari senator Eson sang istri. Ina setuju. Ina berkata terlihat kesedihan di mata Frank meskipun dia sedang tersenyum. Sebab semua sorotan hanya tertuju pada sang istri dan Frank hanya seperti bayang-bayang istrinya yang seorang politisi terkenal. Saat Frank sedang sendiri di sudut ruangan, Ina berjalan perlahan mendekati Frank. Betapa terkejutnya Frank saat disapa oleh Ina. Dengan wajah penuh ketakutan, Frank langsung memanggil Georgia yang sedang mengurusi catering acara ini. Ina pun langsung pergi saat melihat Georgia ada di sini. Peristiwa ini membuat Georgia begitu marah, terutama pada Chloe yang mengajarkan melanggar peraturan yang telah mereka buat. Frank marah pada Georgia, Rob pacarnya pun marah pada Georgia. Georgia kali ini benar-benar marah pada Chloe. Georgia sudah melakukan semua yang terbaik untuk mengajari Ina, tetapi Chloe malah menghancurkan semuanya. Chloe berkata, jangan merasa hebat Georgia, bahwa mereka semua di sini sama-sama wanita simpanan. Tidak ada yang istimewa darimu Georgia, ujar Chloe. Lalu Georgia berkata, setidaknya dirinya tidak seperti Chloe yang sembrono dan sengsara membuat kekasihmu muak padamu. Chloe pun marah dan menampar Georgia. Chloe sangat tersinggung dengan ucapan sahabatnya ini. Lalu di layar kaca tersiar kabar bahwa Emmett menghilang. Sang istri memberi keterangan pada wartawan, dan kabar ini sontak membuat heboh akan keberadaan kekasih gelap Stella, salah satu dari geng pelakor ini. Sementara itu Chloe yang kacau dan merasa tercampakkan oleh Gabriel, selingkuhannya itu nekat mendatangi rumah Gabriel. Dia mengetuk pintu dan berkata pada penjaga, "Di manakah Gabriel?" Dia hendak berbicara pada Gabriel, tetapi penjaga bilang bahwa Gabriel tidak ada di rumah. Chloe tak percaya hingga dia pun berteriak-teriak memanggil nama kekasihnya itu. Lalu istri Gabriel yang ada di rumah menyuruh penjaga untuk membukakan pintu dan mempersilahkan Chloe masuk. Akhirnya Chloe dan istri sah Gabriel bertemu secara empat mata. Gabriel menolak minuman yang diberikan, lalu wanita ini meminum teh itu untuk membuktikan bahwa tak ada racun di dalamnya. Akankah mereka berdua bertengkar? Kira-kira apakah yang akan diucapkan sang istri kepada Chloe yang telah menjadi orang ketiga selama 10 tahun dalam pernikahan mereka? Kita tunggu jawabannya di next part. Apa yang terjadi bila pelakor mendatangi rumah istri sah karena kekasih gelapnya mencampakkannya? Chloe mengamuk di rumah kekasihnya. Akhirnya dia pun ditemui oleh sang istri. Sang istri sah terlebih dahulu meminum minuman untuk Chloe untuk membuktikan bahwa tak ada racun di dalam minumannya.
Lalu sang istri pun duduk berhadap-hadapan dengan Chloe yang lebih banyak menunduk. Sang istri memulai percakapannya. Dia berkata bahwa dia sudah tahu keberadaan Chloe selama ini. Kamu adalah wanita yang tak kasat mata dalam keluargaku, wanita simpanan pertama, dan sekarang suamiku sudah punya mainan baru yang lebih muda dan cantik, ujar sang istri. Sang istri kemudian meneruskan perkataannya. Dia tahu bahkan kejadian di toilet saat dia dan Gabriel sedang makan siang. Lalu Chloe berkata mengapa sang istri selama ini hanya diam dan tak pernah bicara apa-apa. Lalu sang istri menjawab, sebab aku istrinya. Aku menyimpan kesakitan ini di dalam diam. Itu adalah hal yang paling berat yang tak pernah kau tahu. Namun apapun yang aku perbuat tidak akan pernah cukup bagi Gabriel sang suami. Lalu Chloe berkata, mengapa kau bertahan? Sang istri kembali menjawab, aku sudah berjanji kepada Tuhan dan juga demi anak-anaknya. Gabriel tidak meninggalkan aku tetapi meninggalkan kita. Gabriel tidak pernah kembali. Kita sudah digantikan dengan wanita lain. Mendengar itu Chloe pun menangis. Ada rasa bersalah dan sedih yang bercampur aduk. Mungkin ini adalah karma bagi Chloe yang dulu mencuri suami orang dan kini pria yang sama pergi dengan wanita yang lebih muda. Ya, peraturan ke-9, bunuh semua kenangan yang sudah dilewati dan kamu akan menjadi yang pertama. Besoknya Gabriel dan Georgia mendatangi sebuah villa di mana Charlie dan juga Stella sudah ada di sana. Ternyata Stella yang menyembunyikan Embat sebab Embat sedang kritis. Dia ingin menjaga kekasihnya itu. Meskipun di luar sana menghilangnya Embat menjadi pemberitaan di televisi. Teman-temannya mencoba mengingatkan apa yang dilakukan ini sangatlah berisiko. Namun Stella tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin bersama kekasihnya saat ini. Seperti itu saja. Chloe yang tidak ikut-ikutan menonton berita di TV di mana ternyata istri dari Embat sudah mengetahui bahwa Stella menyembunyikan suaminya. Membuat Chloe datang ke villa dan menyuruh teman-temannya untuk pergi karena ini adalah tindakan kriminal. Ini adalah penculikan dan mereka semua bisa berurusan dengan kepolisian. Ina berkata, ini berbeda, mereka berdua saling jatuh cinta. Lalu Chloe berkata, guys, ayo sadar, para pria beristri itu tidak mungkin mencintai kita. Apapun yang kita lakukan, mereka tidak akan pernah memilih kita dan ujung-ujungnya akan kembali pada keluarganya. Tetapi tentu saja Stella menolak argumen Chloe. Lalu tiba-tiba Embat pun drop. Semua orang pun menjadi panik. Semua orang pun bertahan kecuali Chloe yang ingin pergi meninggalkan teman-temannya. Saat sedang kritis, Embat selingkuhan Stella ini berkata dia ingin tetap bersama Stella sampai nafas terakhirnya. Sepertinya pria ini sudah mendapatkan firasat akan umurnya yang tak lama lagi. Meskipun hanya wanita simpanan, Embat lebih memilih bersama dengan Stella. Mereka sungguh-sungguh saling jatuh cinta. Embat berkata bahwa Stella lah separuh dari hidupnya, membuat 3 wanita simpanan lainnya merasa ikut sedih akan ketulusan cinta Stella dan juga Embat. Kemudian Chloe pun menelpon mereka, mengatakan dia mendapatkan informasi bahwa polisi akan segera datang ke villa mencari Embat dan Stella. Kalian bisa tertangkap. Kalian harus segera pergi juga bersama dengan Stella dan Embat. Awalnya Georgia tak percaya, namun akhirnya dia percaya dan kabur bersama dengan teman-temannya dan juga Embat. Benar saja, tak lama polisi pun datang menggeledah villa ini, namun mereka tidak mendapatkan keberadaan Embat. Embat dan Stella pergi ke luar negeri dengan pesawat pribadinya. Setelah Stella pergi, Georgia berkata tentang nasib Ina. Ina masih muda dan cantik. Ina bisa meninggalkan Frank dan Georgia akan sangat bahagia bila itu terjadi. Tetapi Ina berkata bahwa dia sangat mencintai Frank. Georgia lalu memberikan peraturan terakhir, yakni peraturan ke-10, yaitu temukan keberanian untuk meninggalkan pria yang sudah menikah selagi kau bisa. Dan tak terasa waktu pun berlalu, kini Ina menjadi seorang penyanyi. Begitu juga dengan Chloe yang fokus bekerja melupakan Gabriel. Embat meninggal, Chani tetap menjadi wanita simpanan orang kaya. Begitu juga dengan Georgia yang tetap menjadi wanita simpanan Rob dan bahagia dengan buah hatinya. Ina pun menikah dengan pria, namun pria ini bukanlah Frank, melainkan pria lain yang lebih mencintai Ina apa adanya. Menjadi wanita simpanan mungkin sebagian wanita adalah jalan ninja. Namun ingat, cinta sejati tidak datang dengan cara mencuri. Dan film pun selesai, sampai jumpa di film keren lainnya.